Ada yang tadinya pembantu-pembantu penjajah ikut nyanyi juga pada saat kemerdekaan waktu itu, tanpa malu-malu lagi. Paling kencang dia sudah, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Padahal dia yang bantu Ya, penjajah. halo. Halo juga. Ya, Bang, kenapa kelihatan emosi, Bang? Kok emosi? Ya, nampak kali di raut wajah Abang tadi lawan Abang itu kayaknya emosi Abang tadi kebetulan. Oh enggak, santai aja. Kan Iya. aku bukan yang emosi itu biasanya anjing. Kan bukan aku yang anjing. Enggak. Aku di Biasanya pihak yang emosi menang. itu. Biasanya Aku di yang pihak emosi yang itu banyak menang. kata-kata, banyak candanya. Aku Biasanya di yang pihak lagi emosi menang. itu banyak bercandanya, biar Aku tidak di nampak pihak kalau yang dia lagi menang. emosi. Aku di Ya. pihak yang menang. Apa aku kalah di Biar mana? biar Yesus biar nggak menyebut nampak kali anjing. Abang lagi emosi, Dia Abang lagi kalah mengiyakan tadi dirinya seharusnya. Abang lagi anjing. emosi. Gak bisa Ya, dia buka kamera, Abang lagi teman-teman. emosi. Dari raut Pengikutnya wajah baru aja 2 Abang ekor. nampak. Memang begini Abang nampak wajahku. kalahnya tadi. Memang begini wajahku. Bukan dilihat dari wajah kekalahan itu, tapi Kalau lagi ngeledek-ngeledek argumentasi itu, Bang. dan Kalau lagi mengiyakan kalau ngeledek-ngeledek dirinya itu udah anjing. kalah itu. Dia Kalau mengiyakan lagi dirinya Abang itu lagi anjing. Maka lagi saya ketawa, Abang lagi ngeledek. memeriahkan Berarti Abang kalah kemenangan lah. saya. Saya Harusnya Abang memeriahkan malu. kemenangan. Masa Saya itu merayakan hanya kemenangan. seperempat Masa orang nggak Kristen yang boleh? tahu firman, Bang. Kalau Masa Abang nggak boleh saya merayakan kemenangan saya dari Nah, ini kan anjing? nampak kali dari segi raut wajah Masa pun saya nampak tidak kalau Abang bisa? kalah ya. Masa tidak bisa Kasihan, saya Bang. merayakan Kalau kemenangan makanya, terhadap Bang, anjing? kalau lawan dapat lawan sepadan, Abang emosi. Kalau dapat Sepadan? lawan sepadan, emosi Abang Sepadan? tengok. Ya. Itu Anda katakan sepadan denganku? Di, Oh, Abang aku Abang yang mengambil ngajarin kosa-kosa people kata ya. dibilang sepadan. Nggak Emosi Abang ku malu. tengok. Orang Apa itu emosi, menyebut Bang? diri dan Santai mengakui dirinya aja, Bang. anjing. Ngapain emosi? Dia Abang mengakui santai dirinya aja. Kalau anjing. ngomong, ya ngomong jelasin. Jangan sambil emosi, Bang. Apalagi Santai kalau dia aja, sudah Bangku. mengakui dirinya anjing. Iya, Iya kan? Abang santai aja, Bang. Aku nggak Kalau emosi, Abang aku lagi memang emosi, begini kenapa orangnya. nampak kali di muka Abang? Kami Abang orangnya pun memang nampak kali di begini. muka Abang kalau emosi. Saya memang begini orangnya Santai kalau aja, bicara. Bang. Kalau Apalagi lagi yang emosi saya itu hadapi jangan anjing. ngebawa ngeledek. Gitu, Kalau kalah kawan-kawan. aja, Bang. Meriahkan kemenangan kan Kalau begitu. Kamu aja yang sakit hati. Kamu diwakili sama orang blow on, orang idiot. Kamu yang sakit hati. Kita lagi merayakan kemenangan. Gimana sih lo? Kita lagi menang, kok bilang pula aku yang sakit hati. Aku lagi menang, memenangkan pertarungan. Sampai aku mengatakan, apa bedanya kau dengan babi? Coba babi tidak bersunat, kau juga tidak bersunat. Memang wajahku begini. Dari dulu wajahku memang kayak begini. Jadi kau hanya datang untuk menghibur dirimu. Kasihan sih, kasihan. Tapi mungkin mana lagi, itulah yang harus terjadi, kawan. Itulah yang harus terjadi. Sampai kawanmu kabur. Bangsa syukran, abang. Kawanmu kabur. Kok nggak malu? Malu, kawanmu kabur. Dari awal sih dibilang gini, HP ku lobet, HP ku lobet, HP ku lobet. Karena dia sudah tahu, hancur aku ini, hancur. Terlanjur naik, hancur aku ini. Aduh, parah, parah, parah. Semangat malam. Halo, abang. Semangat malam. Kasian sih. Jadi mau kayak mana? Kalau udah kayak Malam, gitu Abang. nih, malam. Katolik Protestan. Waalaikum. Ya, Katolik Protestan. Saya Islam, Bang, cuma bilangin Nabi Muhammad lahir sudah sunat di dalam kandungan oleh malaikat, Bang. Ya, kasih. Oke. Oke, cuman gitu aja, Bang. Makasih, Bang. Assalamualaikum. Luar biasa ilmunya begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam. Iya, malam. Halo. Muhammad Hyperseks kau. Hmm? Iya. Di mana itu bisa kubaca? Di mana itu bisa kubaca? Tuduhan kau itu di mana saya bisa temukan? Di pantat kamu. Ah, di mana? Di pantatmu. Oh, kodo begitu siksanya kau. Iya.
Siksa kali lah Sakit ya, kalian kau. ini. Siksa kali deh. Sampai harus menghina nabiku tanpa dalil. Ditanya di mana dalilnya, di pantat. Apakah karena di gereja sering nikahin orang yang pantat? Gitu maksudnya. Oh, gitu. Cup 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 cup. Takut ya kau. Oh, cup 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 cup. Cup 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 cup. Mulai kau. Buka kamera kalau mau diskusi, kalau mau nangis, mau ngamuk di gereja, jangan di sini. Mau diskusi nggak? Di gereja mana? Ya di gereja terserah, di mana ada penyembahan terhadap makhluk asing, di situlah kau Di pergi. masjid ya mungkin. Mana ada makhluk asing disembah di situ, aneh aja kau. Buka kameramu kalau kau mau diskusi, silakan. Buat apa buka kamera? Buat diskusi toh. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Kan ini kita mau diskusi. Ayo, mau diskusi Ya kan? nggak? Muhammad itu hiperseks toh? Dari mana kamu tahu? Nah, bahaya kau ini. Kau bisa kena hukumin undang-undang, kau ini pencemaran, penistaan. Di mana datamu? Kalau kau dipanggil polisi, kalau misalnya kau dilapor nih, dilaporkan nih. Oh iya Kau, iya. kau diminta dipertanggungjawabkan kalimat Dilapor aja, katakan dilapor Nabi aja. Muhammad dengan berani nggak Iya, kau dilapor? Muhammad itu dia hiperseks. Nah, buka kameramu Nikah coba sama kalau kau anak berani. kecil di bawah Nah, umur. coba buka Terus kameramu apa? kalau kau berani. Apa salahnya? Berani nggak? Buat Kau apa? katakan hiperseks nabiku kan? Berani nggak kau pertanggungjawabkan kalimatmu itu? Iya, saya berani. Kenapa? Nah, ya udah buka kameramu coba. Emang ada buktinya kok. Buka kameramu coba kalau kau berani. Untuk apa? Ya supaya kau buktikan bahwa kau berani. Ayo buktikan yang saya sudah katakan itu. Iya, sekarang kau Yang buka saya sudah bilang kameramu itu, supaya kau dilapor. Kan begitu. Nah, Sakit kau ya, direkam ini, banyak polisi di bawah nonton, banyak Sedih netizen kau. saja itu dari polisi. Kutanya dulu sama Iya, iya. apakah kamu betul menuduh nabiku hiperseks? Iya, betul. Kamu yakin berani kau dilaporkan? 100%. Kenapa? Oke. Oke. Berani kau dilaporkan? Ya, berani. Bagaimana? Kamu bertanggung kau jawab bisa? atas pernyataanmu? Iya, bagaimana kau bisa? Bisa apa? Coba. Bisa apa? Coba lapor polisi, lapor kau. Ya pasti kau dilapor. Lapor sana, Kalau iya, kau dilapor buka sudah. kameramu, saya siap jadi Untuk saksi. apa? Saya Nggak siap perlu. jadi saksi. Kau naik di komal saya, melakukan fitnah terhadap nabi saya. Kau Iya, katakan bahwa tidak saya perlu. nabi saya Untuk hiperseks. apa? Iya, emang betul nabi kau. Nah, buka hiperseks. kameramu, buka kameramu. Untuk apa kau? Loh, kan kamu mau dilapor, kau katakan berani, kau berani berani. mempertanggungjawabkan. Nah, buka kameramu coba kalau kau berani. Oh, udah sakit, mau nangis sudah ya. Oh enggak dong, itu kan cuma Oh, fitnah. Itu cuma fitnah. Kami enggak tidak gimana kali. Itu cuma fitnah. Tapi saya berharap kau pertanggungjawabkan kata-katamu, kalimatmu ini. Berani kau mempertanggungjawabkan kalimatmu? Iya. Berani? Ya, Oke, berani. Kenapa? buka kamera. Ini saya kirim ya, saya Untuk kirim apa? ya. Untuk apa? Loh, katanya kau berani. Iya, berani aja. Kenapa? Iya, Harus gimana kau buka tidak buka kamera kalau kau katakan Ya. berani coba? Berani. Ya, buka kameramu. Tidak harus buka kamera. Untuk apa? Lah, katanya kau berani. Ya katanya berani aja. Orang berani itu buka kamera nih, buktinya aku berani. Oh. Kau jangan sembunyi dalam toilet. Terserah saya, terserah aku. Loh, kok Mau terserah? sembunyi mana? Sekarang Buka kau ini kamera, mengatakan buka kau kamera, menghujat juga nabi terserah saya, aku. kau mengatakan nabi saya itu Iya, yang hiperseks. jelas begitu. Oke, artinya Iya. kau minta kami umat Islam di Indonesia ini memproses Anda kan? Kenapa? Nah, sekarang buka kamera dong. Untuk apa? Untuk kau buktikan nanti bahwa kamu punya data menuduh nabi kami begitu. Oh, tidak perlu. Oh, berarti kau takut. Ya, bagaimana? Gimana saya takutnya? Lah, bagaimana caranya coba saya bisa tahu di mana kau berada supaya kau dilaporkan? Kau Supaya tidak berani kau ini. Loh, yang tidak berani Anda. Nah, Ayo ini buka tidak kamera, berani. buka kamera. Ini saya kirim ya. Saya kirim, buka kamera. Ha. Ayo. Tidak perlu. Buka kamera untuk apa? Katanya kau berani. Yang jelas saya berani. Iya, supaya kita tahu kau di mana lokasinya, di Polda mana kami laporkan. Kan Harus gitu. buka kamera. Iya dong.
Karena kalau kau dibuka kameramu, Indonesia akan tahu kau di mana sekarang berada. Argumen Hari ini juga, tidak ada. malam ini juga, kau akan Kau disambut. tidak ada oleh- argumentasi kau. Loh, Cuma hanya main saya lapor-lapor. loh, tadi kau yang Semua umat minta, Islam itu sekarang hanya jadi main takut. lapor-laporan saja Jadi itu. takut dia sekarang. Kau menuduh Nabi saya hiperseks. Yang Kau di harus situ bertanggung kamu itu jawabkan. kau bilang Yesus punya apa? Punya apa? Hah? Yesus Apa? nonot apa itu? Oh, Yesus cacat, tidak punya kontol itu. Iya. Nah, itu fitnah Enggak, atau ku tidak? tanya samamu. Katanya Itu kau fitnah mengatakan atau saya tidak? menghujat. Yang Sekarang kau saya tanya katakan samamu. itu fitnah Apakah atau kau tidak? mengatakan Tuhanmu cacat, tak ada kemaluan? Yang kau bilang itu apa? Kau katakan aku menghujat karena saya mengatakan Yesus itu punya nonot. Menghujat itu. Iya ada di video kamu ada. Menghujat itu. Yesus punya nonot disunat hari ke-8. Itu menghujat. Itu Iya, menghujat. betul. Iya. Itu menghujat. Ya sudah, laporkan juga saya. Saya mengatakan Yesus punya nonot dan disunat Baik, pada baik, hari ke-8. Ayo, laporkan Baik. juga. Tunggu aja kau. Tunggu ya. Iya. Iya. Mau nomor HP ku enggak nih? Iya. Kirim Mau ke nomor saya. HP saya, betul? Iya, iya betul. Kirim ya. Oke. DM saya. Saya DM kamu ya. Iya, iya. Kamu Saya kamu tunggu ya. habis ini kau langsung telepon aku. Iya. Saya tunggu di sini berdering tidak? Betul? Iya, betul. Oke, baik. 0811 44 9/25. Ada Saya yang tunggu aja, sekarang. DM aja. Enggak, kau telepon sekarang. Oh. Telepon sekarang. Di sini saya mau lihat kau berani benar enggak? Aku udah kasih nomorku. Oh iya, betul. Tunggu Ah, ya. coba. Telepon sekarang. Saya tunggu. Semua ini ribuan manusia jadi saksi. Aku udah sebut nomorku ya. 0811 44 9/25. Awas kalau kau enggak bunyi ini, awas. Nih. Ayo. Bunyi enggak? Bunyi enggak nih? Bunyi enggak nih? Aduh, udah mulai kabur nih, ku tengok. Udah mulai kabur kayaknya nih. Udah mulai kabur kayaknya nih. Hah. 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 Ayo. Kau menuduh terlalu berani terhadap nabiku. Tanpa dalil kau mengatakan beliau hiperseks. Itu menyakiti hati umat Islam sedunia. Kalau sampai dimanapun, kalau kau berani diproses, selesai kau. Mana? Pengecut. Pengikut agama penjajah, pengecut. Pengecut. Bisanya cuman menghujat, menista. Maunya Indonesia jadi Kristen. Tapi kalau kita bahas agamanya nggak mau. Maunya dia jadikan kita semua ini menjadi pengikut agama yang dibawa oleh penjajah. Tapi kalau kita bahas agamanya sedikit aja ngamuk. Nek di sini menghujat. Kau bicara sambil gemeteran kan? Hah? Ku kasih kau nomorku. Nomor aktif. 24 jam gak pernah mati itu nomor. Kenapa kau gak telepon, pencuri? Kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Ayo, mana kau? Telepon nomorku. Telepon kalau berani. Telepon. Begitu kau telepon, 5 menit kau ketahuan di mana kau berada. Dasar bodat. Bisanya menghujat, gak ada otak. Kau salah orang. Jangan nabiku yang kau hujat. Mending kau hujat aku aja. Jangan kau bawa nabiku. Halal darahmu itu kalau nabiku yang kau hujat. Aneh kau. Mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kau tuduh nabiku seperti itu. Sedangkan pelaku-pelaku maksiat, laki sama laki dikawinkan di gereja. Nggak kau pikir itu penyakit AIDS itu sumbernya dari mana? Penyakit kelamin itu dari mana sumbernya? Pakai otak kau.
Ya teman-teman, kalau ada yang mau cari tadi itu silakan cari, silakan diproses, biarkan hukum yang berlaku. Mana teleponmu mana? Sok paten kali hujatannya, gila. Kalau ada yang laporkan itu dan tahu titiknya, saya berani jadi saksi. Silakan. Kalau ada yang melaporkan boleh, silakan. Saya siapkan tim untuk jadi saksi. Diskusi-diskusi ini kau diuntungkan tema ini loh. Yesus hakim adil. Malah kau naik ke sini menghujat, sakit hati kau. Sakit hati karena kawanmu sendiri ngaku anjing. Jangan sakit hatinya ke saya, ke nabiku. Temanmu yang mengaku Bang. anjing. Waalaikum. Izin Bang, itu saya laporkan Bang, itu saya sudah temu titiknya, itu dia tinggal di Timur Leste, itu ketua apa namanya tunanetra di Timur Leste Bang. Insya Allah 1 minggu itu saya akan somasi Bang dan saya akan laporkan di sini. Sakit hati saya Bang, nabi saya disempatkan. Keren. Thank you Bang, thank you. Baik Bang, itu aja Bang. Dia Terima ketua kasih sudah tunanetra. informasi. Iya di Timur Leste Bang, dia di Tunanetra organisasi dia? sentral. Iya Bang. Hah? Sudah begitu dia masih menghujat. Wah, kenapa nggak turun Yesus nyembuhin matanya ya? Baik Bang, izin turun Bang. Insya Allah doakan, saya akan proses itu Bang secepatnya. Baik, makasih Bang, makasih. Assalamualaikum Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih mau aku datang besok. Hah? Belum juga berapa menit. Negara kita negara hukum kawan. Jangan kok begitu. Kalau saya mengatakan Yesus disunat pada hari ke-8, ya pastilah dia punya nonot. Maaf tadi saya kebablasan ngomongnya. Punya nonot lah pasti. Apanya yang disunat kok tidak punya nonot? Dan dia wajar kan punya, dia kan manusia. Makanya kalau kau nggak mau sakit hati, orang katakan Tuhanmu berkelamin, cari Tuhan yang masuk akal. Halo, selamat malam. Malam adik semua Dari mana? Katolik Protestan? Protestan. Silakan buka kameranya bang. Silakan. Ya, temanya Yesus Hakim Adil. Ya Silakan. betul. Sudah betul. Udah betul. Ya. Kemana perginya orang yang makan babi, tidak bersunat dan menyembah dirinya, sesuai dengan hasil pengajaran beliau kepada kaumnya Bani Israel. Kristen-Kristen ini, ya, apakah ke surga atau ke neraka? Kalian ini. Aku tahu, saya belum ke sana. Enggak, menurut Yesus, dia kan sebagai hakim adil. Orang yang menuhankan dirinya, bukan menuhankan kepada Tuhannya Yesus, itu ganjarannya menurut Yesus apa? Barang siapa percaya kepadaku dan menjalankan perintahku, dia ada bersama-sama dengan Kumpulkan seluruh perintah Yesus. Apakah akan menghantarkan orang kepada Katolik atau Kristen? Ketika perintah-perintah Yesus itu dikumpul, disusun, apakah ketika kita praktekkan perintahnya, kita jadi Kristen, kita jadi Katolik? Bagaimana? Kan Anda mengatakan, percayalah kepadaku, lakukanlah segala perintahku. Nah, segala perintah Yesus itu kan pada saat penginjilan 3 tahun. Kalau kita kumpul seluruh perintah-perintah Yesus ini, apakah ketika kita praktekkan perintahnya, kita menjadi Kristen atau menjadi Katolik? Ayo, ada nggak perintah Yesus menyembah dirinya? Ke gereja, percaya pendeta, silakan percaya pastor, ibadah minggu. Ada nggak perintah-perintah Yesus kayak begitu? Ada nggak? Enggak, kita saja yang menyembah dia. Nah, berarti Anda sendiri yang buta. Yesus mengajarkan apa, Anda melakukan apa. Maka Karena sebagai dia hakim benar. adil, penghakimannya sesuai dengan perintahnya. Apa yang diajarkan Yesus, itulah yang kemudian menjadi tolak ukur penghakimannya. Di mana dia bilang tidak makan babi?
Yesus sendiri mengatakan Matius 5 nomor 19 kok. Bagaimana? Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Apa itu tempat terhina? Ya neraka dong. Apakah haramnya babi itu bagian dari Torah? Ya iya dong. Imamat 11 nomor 7. Apakah Yesus mengatakan barang siapa meniadakan itu akan menempati tempat terendah? Ya iya dong. Nah, Kristen makan babi. Oh, Yesus tidak pernah bilang semua makanan boleh kau makan. Oh, nggak pernah Yesus mengatakan itu. Nggak pernah. Di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus mengatakan itu? Coba tunjukkan kepada saya. Ngarang cerita. Di mana Yesus mengatakan seluruh makanan Yang bisa kumakan? keluar dari mulutmu baru kau Itu makan berbicara, lagi, itu berbicara makanan babi atau cuci tangan? haram. Itu yang haram. Mana ada haram? Itu najis. Bedakan najis dengan haram. Yesus tidak mengatakan haram di situ, najis. Karena hatimu yang Nah, sekarang permasalahannya, Bung. Sekarang permasalahannya, kita harus jujur nih. Ketika yang Anda bahas ini, itu mengenai cuci tangan atau mengenai makan babi? Jawab. sekarang saya tanya, rokok dengan babi itu mana yang merusak tubuh? Loh, kenapa jadi yang ke sana? Jangan kau bawa jangan kau melebarkan sesuatu yang tidak sedang kita bahas. Kamu sedang membahas Matius 12 dan Matius 15. Apakah di situ di meja makan murid-muridnya ada babi? Atau itu hanya mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan mereka makan gandum? Jawab. Kenapa Anda mau maknanya ke babi? Hah? Karena memang kalian pemakan babi. Kalian maknai ke babi. Emang Yesus bagian mengatakan Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal. Hukum Torah diantaranya jangan makan babi. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi jadi halal. Ayo. Tapi dengan mudahnya Anda hanya mentafsirkan perkataan Yesus, gara-gara makan tanpa cuci tangan muridnya, Anda katakan itu untuk babi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Malah membahas rokok lagi. pintar dia, pintar ayat ya. Loh, saya ini belajar Bibelmu, Bung. Demi untuk menyelamatkan kalian Rokok dari itu merusak cengkeraman. tubuh kah tidak? Rokok merusak tubuh kah tidak? Lah kenapa jadinya kerokok ya? Saya nggak merokok. Saya kan tanya. Rokok Ya itu bukan merusak urusan tubuh nggak? saya itu. Bukan urusan saya. Ya, Karena sudah, tidak babi juga karena bukan tidak urusanmu. ada dalilnya, tidak ada Makan dalilnya, tidak ada Makan babi dalilnya juga bukan tentang urusanmu. rokok. Apa? Makan babi juga kan bukan urusan. Kita berbicara tentang lintas agama, Yesus Hakim adil. Hah? Ya itu sudah, itu adil, itu benar. Nah, adil, berarti Anda ke neraka dong. Loh, kenapa Anda tertawa? Mana ayat mana yang Yesus ajak manusia ke neraka? Yesusnya mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kepada siapa Yesus mengatakan pembuat kejahatan? Pada Siapa? nabi-nabi palsu. Kok itu nabi-nabi ayatnya. palsu lagi? Ya, Kok nabi-nabi palsu? buka yang tadi kamu baca itu, judulnya apa tuh? Ya, nabi palsu. Iya, Betul. ade sudah ada. Nah, Itu sudah buahnya benar. apa? Buahnya, dari buahnya kok bisa mengenal dia? Apa buah nabi palsu itu? Pertama memanggil Kau Yesus baca Tuhan. itu, baca judulnya dulu, baru mau pelintir. Memanggil aku Tuhan. Bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buahnya nabi palsu Iya, itu. dia kan cerita. Nah, sekarang Oh, buah-buah nabi-nabi itu di palsu. mana? Buah-buah nabi Nabi-nabi palsu palsu. itu bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Gini, ade, dengar. Dia menceritakan Di nabi Islam palsu atau itu di Kristen? Akan datang. Di Islam, di Islam atau di Kristen buah-buah itu. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, Ngapain kayak enyahlah Islam daripadaku. Enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Sebagai hakim yang adil, dia sudah mengusir orang-orang Kristen. Oke? Itu nak dengar.
Oke? Nabi palsu tuh dia bilang dia akan datang Itu ucapan Yesus kepada menyeru- siapa? kepada murid-muridnya toh. Murid-muridnya orang Yahudi. Setelah Yesus mengucapkan kata itu, Kristen muncul. Yesus mengatakan dalam Markus 16 nomor 13 nomor 6, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Islam atau Kristen? Menyesat tuh berarti buat supaya mereka tidak percaya Yesus, itu berarti menyesat toh. Bukan, orang yang membawa Yesus, orang yang membawa Yesus, memakai nama Yesus, itu dia pakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, yang memakai nama Yesus, Kristen atau Islam? Menyesat tuh maksudnya apa? Menyesat dulu, sabar. Menyesatkan banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka kan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaannya, orang banyak ini yang memakai nama Yesus itu siapa? Ya berarti kalau sudah menyesat berarti kan sudah tidak percaya Yesus. Siapa yang banyak memakai nama Yesus? Orang-orang yang memakai nama Yesus itu kan orang-orang percaya kepada ajaran Kristen. Orang-orang ini memakai nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang memakai nama Yesus dalam agamanya? Islam atau Kristen? Makanya kalau mau mengerti Alkitab itu harus sekolah Alkitab. Kenapa kau menangis? Kutanya dulu, yang memakai Bukan nama hanya Yesus, baca. Islam atau Kristen? Jawab. Kamu bicara ayat yang mana? Waduh, katanya kau belajar, katanya kau Yang Nabi palsu. sekolah. Itu kan Nabi. Sekarang kita kan Nabi palsu pertanyaannya, kan? pertanyaan saya jelas loh. Siapa yang memakai nama Yesus, Islam Kamu atau mau dengar Kristen? jawabanku bagaimana kamu bicara? Pertanyaan saya apa? Kok jawab apa? Pertanyaan saya, dengar. Siapa yang memakai? Menceritakan tentang Nabi palsu. Siapa Bang. yang memakai? Dengar, siapa yang memakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Kamu Jawab. jangan mau arahkan saya, nggak usah. Kan Saya begitu jelaskan dalilnya. dulu. Dedek. Nggak usah arahkan saya. Akan saya tahu. datang banyak orang memakai namaku. Mereka Saya menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang memakai nama Yesus itu siapa? Saya tahu Islam atau Kristen? Otakmu mengarahkan orang, saya tahu. Oh, ya sudahlah kalau gitu kamu ke gereja colok pantat pendeta, jangan di sini. Aku udah bilang beberapa kali, tidak akan pernah ada ilmu yang bisa kami terima dari mulut kalian. Tak akan ada. Kalian hanya sisa-sisa peninggalan penjajah. Ditanya apa, larinya kemana? Ayo diskusi yang sedikit waras napa? Tadi Bang JJ bagus loh, Kristen loh dia. Tapi dia tidak seperti babi. Main seruduk aja, ditanya apa, jawabnya kemana, yang ada hanya kebencian aja. Halo, selamat malam Saudara Dimas. Malam Bang Zuma. Yes. Katolik Protestan. Saya Islam Bang Zuma, cuman pengen semangatin aja. Semangat dari tadi Bang. Oke, lanjut terus Bang Zuma. Dari tadi saya semangat. Oke, siap. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Halo. Halo. Ya, halo. Katolik Protestan. Muslim menyimak. Oke, thank you, makasih. Ini apa maksudnya naik-naik Islam ini, hentikan kita dialog? Untuk apa Islam naik? Untuk hentikan saya dialog atau apa gitu? Jadi terhambat lagi kan? Saya harus cari ngutuin lagi yang satu-satu, cari yang Kristen. Islam ini gimana ya? Kok anak TK lebih pintar? Orang anak TK disuruh berbaris. Ini dibilang yang naik non-muslim, malah kalian yang Islam yang naik. Merasa non-muslim kah? Halo?
Ya, halo. Katolik Protestan. Yang bawah nih? Hah? Halo, Menyimak. Iya. Halo. Minta Katolik. maaf. Minta maaf, saya Muslim. Saya cuma pengen ucapan Halo, selamat malam. terima kasih. Halo. Ucapkan apa, Bang? Cuma pengen ucapan terima kasih karena Anda Assalamualaikum. apa namanya? Assalamualaikum. Iya, waalaikum. Katolik Protestan. Katolik Protestan. Orang Islam, Bang. Oke. Sabar Bang, jangan turun dulu. Saya blokir dulu ya. Bismillah. 1, 2, 3. Dadah. Dadah Bang. Terima kasih. Ayo, siapa lagi yang mau diblokir? Naik. Yang mau diblokir silakan. Gampang kok, tinggal ketik blokir. Nah, udah selesai. Siapa lagi yang mau diblokir? Naik. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Gurunda. Katolik Protestan. Tidak Muslim tuh. Oke, baik. Thank you Bang ya, selama ini mendukung. Terima kasih. Bye-bye untuk selamanya. Thank you. Dadah, 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 dadah. Malam ini terakhir kalian nonton saya, kecuali kalian pakai akun lain. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Mengganggu sahabat muslim yang lainnya kan? Mereka pada mau nonton dialog lintas agama, kalian naik sopaten. Halo, selamat malam. Katolik Protestan. Katolik Protestan Bang. Islam. Assalamualaikum Bang. Oke, baik. Sabar, tenang dulu duduknya, jangan goyang. Oke, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo, siapa lagi? Gampang kok. Ini aja yang ku kerja sampai subuh ya. Blokir-blokir kalian. Oke. Siapa lagi? Halo. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Islam Katolik, Kristen, Protestan. Ya, malam abangku. Kristen, Katolik. Protestan saudaraku. Oke, thank you. Buka kamera boleh, silakan. Minta maaf abangku. Iya. Nggak usah nyalakan kamera lah, tidak apa. Nanti kita bicara baik-baik saja. Aturannya di sini buka kamera Bang, diskusi kita. Nanti diturunkan sama moderator. Tidak masalah abangku, kita hanya bicara biasa aja, nggak apa. Iya, maksudnya memang kita hanya bicara selain kita ngomong di warung kopi gitu. Oleh karena itu buka kamera, nggak ada masalah kok di sini. Silakan. Silakan Bang. Ya, malam saudaraku. Iya, malam. Silakan Bang. Ya.
Saya nggak ingin mempersulitan untuk berdebat soal agama. Saya pun orangnya kurang mengalami yang namanya hal agama. Iya, terus? Jadi istilahnya mungkin pemahaman saya mungkin entah kurang lebih, tapi namanya kita di Indonesia itu kita semua bersaudara, entah siapapun dia, pasti kita semua sama gitu. Iya, iya. Terus bang? Jadi istilah pencakapan saya, entah mau Muslim, Kristen, siapapun dia, kita jangan saling menghujat antara satu sama yang lain, gitu abangku. Iya. Atau mungkin salah saya menyampaikan, saya minta maaf abangku ya. Udah benar bang, udah benar. Karena kadang-kadang namanya kita sebagai manusia, kelakuan kita kadang mungkin berbeda. Saya sama abang mungkin beda pendapat, beda sesuatu yang mungkin nggak benar. Tapi saya minta maaf, namanya kita di Indonesia banyak suku, istilahnya semua. Jadi kita jangan saling meremehkan antara satu sama yang lain gitu abangku ya. Itu yang saya Iya, Bang. harapkan saja. Oke. Cuman yang Anda harus pahami juga bang, bahwa Kristen itu kan agama misi. Ada amanat agung, perintah dari Bible. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 nomor 16, Matius 28 nomor 19, pergilah ke Indonesia, jadikanlah seluruh Indonesia menjadi muridku, menjadi Kristen. Ya, kami orang Islam yang sudah secara turun-temurun beragama Islam, ya nggak maulah mengikuti agama yang dibawa oleh penjajah bang. Meskipun ada perintah pergilah ke seluruh Indonesia, Matius 28, jadikanlah seluruh orang yang ada di sana menjadi Kristen. Ya kami nggak mau. Makasih abangku untuk Iya. apa namanya. Tapi sorry ya abangku, saya orangnya juga tidak terlampau mengalami untuk masalah ayat-ayat yang dari Al-Quran atau dari kitab. Tapi namanya kita orang percaya harus sama-sama memahami ajaran siapapun juga nanti akan menjalankan untuk kita yang baik untuk masa depan. Entah siapapun dia, pasti namanya masalah agama ini tidak pernah merusakkan orang abangku. Iya, iya. Untuk itulah, karena Kristen ini diajarkan untuk dianut oleh seluruh bangsa. Dan diberitakan Bible itu kepada seluruh bangsa juga. Maka kami belajar. Makanya kami mengangkat tema, apakah Yesus itu hakim adil? Kalau Yesus hakim adil, lalu bagaimana nasibnya orang-orang yang menganggapnya Tuhan, sementara dia tidak pernah mengajarkan kalau dirinya Tuhan dan diibadahi atau disembah? Saya menanggapi kenapa? abang. Saya menanggapi Boleh, abang punya tema Yesus silakan. itu hakim adil. Sama saja seperti Muhammad. Mau dikatakan hakim adil pun tergantung daripada kita sebagai pengikutnya. Istilahnya semua kelakuan tergantung daripada kita semua abangku. Jadi siapapun dia, kita harus sama-sama saudara. Itu yang saya harapkan, itu saja abang. Iya, kita memang saudara, Bung. Tapi dalam hal keyakinan kita berbeda. Keyakinan kita akui bahwa kita salah langkah dalam memilih agama, neraka tempatnya. Nah, kalau kita sayang, abang sayang sama saya, kasih kepada saya, ajarkan saya agama yang benar. Jangan ajarkan saya agama yang cuma janji-janji doang, tidak ada bukti, validasi, legitimasi, pengesahan, verifikasi dari Yesus. Abang mengajarkan saya Kristen supaya saya masuk surga. Tapi surga yang dibuat-buat bukan dari Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalau saya jadi Kristen, mana jaminan surga untuk saya dari Yesus? Kan tidak ada. Abangku, saya Kan orangnya gitu, Bang. Abangku, saya orangnya memang terus terang, saya orangnya Kristen, tapi
saya belum tahu kepastian mau masuk surga atau tidak. Tapi yang tergantung pada perbuatan saya. Apakah perbuatan saya itu membawa saya untuk yang baik atau tidak. Itu yang saya butuhkan itu abangku. Mau siapapun dia. Itu yang kita perlu harus memahami. Gitu. Iya, tapi harus juga Anda pahami, Yesus mengatakan batang yang menghasilkan buah yang tidak baik ataupun baik. Kalau dia sudah mendatangkan buah yang tidak baik, batang itu harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi bukan masalah berbuat baik tidak berbuat baik. Yang kita bahas ini adalah agama atau batang yang menyesatkan ini yang mana. Percuma kita berbuat baik, tapi kalau kita berasal dari batang yang jahat, apa gunanya? Kata Yesus, batang itu akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Cobalah kita lihat, ada sebuah batang pohon. Batang pohon itu membuahkan hasil yang bagus, artinya buahnya baik. Tetapi di sekeliling buah itu tumbuh juga buah-buah yang tidak baik. Maka tebang pohon itu. Itu kata Yesus tuh. Ya. Matius Itu abang. 7 Itu abang. nomor 15 sampai 23 kan gitu. Itu abangku. Abang sudah katakan yang benar bahwa apa yang menghasilkan yang baik pasti itu terpulang dari kelakuan kita abangku. Kalau kita berbuat pasti kita mendapatkan yang sesuatu yang baik gitu abangku. Jadi istilah siapapun dia, entah Muhammad kah Yesus kah, itu tergantung pada kita sendiri abangku. Siapapun dia itu semua tergantung pada kita. Oke. Saya kira begitu Bang, cukup. Ya, cukup. Kasih ya. Bang. Ya, makasih. Siap. Salam hormat, Makasih. salam hormat abang. Ya, salam hormat, salam NKRI. Makasih ya Bang. Kita turunkan izin ya. Ya, maaf. Semangat malam Saudara Fajar. Kalau malam. Katolik silakan buka kamera Bang. Oh iya. Ya, selamat malam. Malam. Abang seorang pastor ya? Bukan. Saya ya penganut aja, pengikut. Pengikut siapa Bang? Iya, ya pengikut. Dulunya saya ini kena bingung ini. Ya saya kena bingung itu di perjanjian lama. Itu Bang Juma kan hafal sekali perjanjian lama ya. Iya. Itu di sana tertulis dunia sebelum ada apa-apa kosong. Itu dicatat macam-macam. Artinya apa kosongnya itu, lalu siapa yang menulis waktu itu nggak ada orang. Menurut Bang Juma siapa itu yang mencatat kitab itu, yang mencatat Bible itu? Ya, sekarang agama abang ini apa? Ya saya masih bingung ini. Bingung. Masih bingung ikut yang mana saya. Tapi identitas abang ini sebagai seorang romo, sebagai pastor. Oh iya, iya. Memang pastor? Bukan, saya cuman romo bahasa Jawa saja. Romo itu kakek. Oh gitu, kakek. Iya. Iya, Romo iya, itu iya. kakek. Iya, baik. Kalau kita lihat rujukannya kepada kitabnya orang Kristen, KTP-nya abang ini Katolik kan ya? Iya, iya, iya. KTP-nya Katolik? Iya, iya. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab perjanjian lama yang Anda maksud, misalnya di dalam kitab Kejadian 1 yang Bang sebutkan di data nomor 1, Anda bertanya siapa yang menulis? Iya. Kalau
kalau berdasarkan dari kejadian yang ada, itu informasinya kan jelas ditulis oleh Nabi Musa katanya. Oh, gitu. Dan yang memberitakan itu kepada Nabi Musa adalah malaikat berdasarkan kitab KPR 7 nomor 35. Oh, begitu. Iya. Nah, tapi kalau saya pikir lagi, kalau nggak salah ada di situ namanya salah seorang rasul yang mabuk karena kebanyakan anggur. Mati ya. Ya, Siapa? Yakub bukan? bukan. Nuh kalau nggak salah. No, Lot. Ya, yaitu yang mabuk sampai telanjang badan. Apakah Daud. siapa itu yang nulis? Yang menulis. Ya, aku pun tak tahu. Aku tak tahu yang nulis Bible ini siapa. Katanya 40 orang lebih yang nulis, tapi saya nggak tahu siapa. Kalau perjanjian lama. Iya, iya. Iya. Jadi kalau saya pikir itu siapa yang nyusun itu, yang nyusun kok nggak sedetail itu. Dulu siapa ini yang menulis, mencatat bahwa waktu itu dunia kosong. Nah, dunia kosong nggak ada apa-apanya kok keluar tulisan kayak gitu ya, pernyataan bahwa semua itu kosong. Diceritakan belakangan, Romo. Iya. Informasi itu sudah datang setelahnya. Iya. Begitu, Romo. Iya. Oke. Ya itu, tapi ada satu lagi. Apa Satu itu? lagi. Apa itu? Itu kita semua kalau berdoa kan minta rahmat dari Tuhan ya. Iya. Betul. Kalau itu hujan itu rahmat apa bukan menurut Bang Suma? Iya, rahmat juga itu, Bang. Rahmat. Ya, kalau tidak ada rahmat itu kan kasih sayang. Iya, kasih sayang. Kalau tidak ada hujan, waduh, Iya. kering. Tapi kenapa orang kehujanan lari-lari diberi rahmat kok marah lari-lari biasanya? Itu analisa Bang Zumar gimana itu? Mungkin karena dia melihat kambing, Bang. Kalau dia lihat kambing itu kan hujan lari. Kenapa kambing itu lari kalau hujan? Karena takut kena kurap. Mungkin orang yang lari karena hujan takut kena kurap kali, Bang. Karena lurap. Iya. Ya, kurap. Nah, makanya orang bilang kalau ada orang lari pada saat hujan dibilang kambing berlari. Tapi kalau ada orang yang tidak lari ketika hujan turun, dikatakan kambing bodoh. Oh gitu ya. Iya. Iya. Oke. Nah, itu ada lagi satu lagi. Apa lagi? Ada lagi satu. Apa itu? Kalau lari kan dibilang kambing kurap, kalau tinggal kambing bodoh. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo. Katolik, Protestan. Protestan. Silakan tanggapi tema saya, Yesus Hakim Adil. Cek Bang, cek. Cek, suara saya kedengaran nggak? Takut ini. Jangan takut, santai aja. Suara saya kedengaran nggak? Jangan diturunkan lagi loh Bang. Iya, Kemarin udah enggak. diturunkan ini. Oh ya? Kapan itu? Anda Katolik? Protestan Bang. Oh, Protestan. Oke. Suara saya kedengaran baik nggak di sana?
agak nggak jelas tadi itu. Kukira udah mau diturunkan aku lu. Kemarin Ya. udah capek-capek give malah diturunkan. Kok bisa gitu? Sekarang tema saya boleh dibaca nggak tema saya? Waduh, payah ini kalau 1 jam baru kedengaran suara saya di sana. Halo? Halo juga? Gimana? Turun dulu, habis itu naik Nggak lagi. jelas suaranya bang. Turun dulu, habis itu naik lagi. Oke? Turun dulu, habis itu saya naikkan kembali. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Halo? Suara Anda hilang. Cek, cek, cek. Suara saya kedengaran nggak? Hei! Wah. Halo bang. Turun dulu, habis itu naik lagi. Ya. Oke. Naik lagi ya. Oke oke. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Suma. Malam juga. Katolik Protestan. Protestan, Bang. Kemarin dulu pernah naik. Tapi nggak bisa buka kamera ini abang ini. Iya. Kenapa Saya bisa? memang penggemar TikTok aja. Jadi saya memang nggak fokus nyari Kenapa abang nggak beli kamera? nggak Beli tahu. kamera. Iya, beli kamera dong bang, biar bisa buka kamera saat kita diskusi gitu. Harus beli kamera, Bang Suma. Iya. Oh ya, lain waktu tak beli. Coba tak tanya-tanya orang yang tahu tentang lain. Iya. Tapi ini boleh naik dulu ya, Bang ya? Boleh. Oh, ya, terima kasih. Tadi itu kan gini, Bang Suma. Siap. Aku dengar Bang Suma bilang, kan hidup banyak sekali, harus jangan salah pilih supaya hidup di surga. Gitu kan. Ya. Nah, yang membuat saya bahagia itu faktanya gini, Bang Suma. Siap. Semua orang yang beragama, beriman, Ya. itu meyakini agama mereka masing-masing. Jadi misalnya orang Kejawen ada kan, orang Hindu, Buddha, Shinto, semua orang di dunia ini, baik dari zaman purba ataupun zaman sekarang, itu memang dari dulu sudah menyembah Tuhan. Dan dia sudah meyakini dengan imannya. Dan mereka betul-betul bersukacita, berbahagia punya apa yang diyakininya itu. Jadi yang membuat saya bahagia kan itu, Bang Suma. Jadi kalau orang fokus memang mencari surga, pasti dia berbahagia dengan imannya masing-masing. Nah, kebetulan Bang Suma dan saya mungkin berbeda iman ya, Bang Suma ya. Iya, Bang. Kan itu pilihan kita berdasarkan pola pikir kita, berdasarkan pengetahuan kita juga, Bang Suma. Jadi, ya. Oke, Bang. Itu komentar saya. Ya, Bang Suma. Siap. Iya. Makasih atas ilmunya, Bang ya. Ya. Halo saudara Ed, selamat malam. Halo.
Halo? Halo? Tes. Semangat malam. Cek. Halo? Halo Bang? Halo? Semangat malam. Semangat malam. Nah, nyambung sudah kan? Udah jelas suaranya. Oke, buka kameranya silakan. Oke. Kenapa Bang selalu aku udah naik berapa kali ini? Entah di setting kali ini. Di settingnya? Udah berapa kali? Kemarin sempat debat itu ada pertanyaanku malah di setting sampai diturunkan. Woi. Oh gitu. Apa pertanyaannya? Pertanyaan apa lo pertanyaan kita tuh? Lupa. Udah lupa Bang. Coba nanti. Nah, Ini ada tema Yesus Hakim Adil. Nah, makanya itu Bang. Berani kali Bang. Siapa berani? Ya disitulah. Oke. Datanglah Yesus bertemu dengan orang Islam dan bertemu dengan orang Protestan. Anda Protestan kan? Siap. Oke. Orang Islam tidak menyembah dia. Anda menyembah Yesus. Sebagai hakim yang adil, yang manakah yang kemudian dihukumi dengan neraka? Yang menyembah dirinya Gini Bang. atau gini, Bang. yang mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan? Menurut saudara gimana? Silakan. Bentar, sebelum saya jawab, aku juga ada pertanyaan Bang. Terus, kalau Muhammad itu disembah juga kah? Enggak. Enggak disembah? Enggak. Beliau manusia. Suara Anda hilang. Yesus datang. Kami umat Islam tidak menyembah dia. Anda sebagai Protestan menyembahnya. Menurut dirinya sebagai hakim adil, apa ganjaran bagi umat Islam yang mengakuinya sebagai utusan Tuhan? Dan apa hukuman bagi orang Protestan yang mengakuinya sebagai Tuhan? Menyembah dia sebagai hakim adil. Apa ganjaran untuk orang Kristen, Protestan dari Yesus? Suara nggak kedengaran. Hilang suara. Nggak ada suaranya. Cek. Ya, kedengaran lagi. Ya, halo. Banyak mana ini? Nah, gimana Bang? Apa keputusan sebagai hakim bagi orang yang menyembah dia, menuhankan dirinya? Ya, keputusan begini Bang. Kita ini bicara jangan sampai di ujungnya. Gini, kita ambil dari awalnya. Boleh enggak kita ambil dari awalnya? Boleh. Nah, kira-kira dalam sejarah ini lahir duluan agama apa? Protestan dari Islam, Katolik dulu, baru Protestan, baru Islam. Terus adakah bedanya Protestan sama Katolik? Ada. Nah, aku akui memang ada. Tapi dengan selisihnya Katolik sama Protestan, yang datang baru anak kemarin sore lain jauh. Nanti Iya, kalau kita tahu. ngomong kayak gini, Beda dibilang memang. inilah itulah. Enggak Tapi dong. kok bisa abang Tapi pakai- paling tidak Islam tidak mengambil kitabnya agama lain untuk mendirikan agama baru.
Islam punya Gini, kitab Bang. sendiri. Protestan mengambil kitabnya Katolik, mengambil kitabnya Yahudi, habis itu bikin sekte baru. Ayo, Terus, mana yang betul, terus Katolik atau kalau ndak Protestan? kutip dari ndak kutip dari Bible, dapatnya dari mana coba? Soalnya ajaran itu cukup sama loh. Siapa? Ajaran yang mana? Ada persamaannya juga. Ajaran yang mana? Gini Pak Lapang, ada Abraham yang di Islam katanya Ibrahim. Anda yang Itu sama, mengambil Pak. dari kitabnya Yahudi. Makanya Di Islam ada sebutan Ibrahim itu. apa enggak? Gini bang, Ada. gini bang, di Islam ada Ibrahim. Ada, Gini. ada. Nah, 1 poin, dapat dari mana coba? Al-Quran yang menyatakan itu. Oh, iya, kalau gitu pun, pikiranku, ya Bible juga yang menyatakan itu. Kalian masalahnya Protestan ngambil kitabnya Katolik. Ayo. Terus Al-Qurannya, Al-Quran ambil dari mana? Ayo. katanya turun dari langit. Ya itu yang betul. Benar. Nah sekarang kalian ambil dari mimbar gereja Katolik. Ayo, ngapain ambil kitabnya orang? Habis itu bikin agama baru. Gini bang, abang tahu ndak Protestan ini? Ya Itu Protestan pisahnya itu kenapa? adalah agama atau sekte baru yang mengambil ajaran dari Katolik. Tanpa Katolik, Protestan tidak ada. Enggak. Loh, Ya, itu begitu. fakta. Kalian mengambil kitabnya orang. Coba. Habis itu kalian bikin sekte baru. Bukan begitu caranya bang. Loh, Lain. bukan gitu gimana? Katolik itu sebagai pemegang hak kitab kanonik. Dia yang punya hak. Lah itu kitabnya orang. Orang punya Katolik Terus punya kitab itu kok. abang percaya sama Katolik apa Protestan? Saya percaya itu adalah dua agama yang berbeda. Tapi Terus percaya dua-duanya sama tidak Katolik apa diajarkan. Protestan? Dua-duanya tidak diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik. Yesus mengajarkan Yudaism. Apatah lagi Protestan. Protestan ini kan hanya memakan remah-remah dari Katolik. Ya sama juga bang. Kalian siapa rupanya? Kalian siapa rupanya Protestan ini? Kan Gini, bukan gini. orang Katolik itu bukan Di Islam, Protestan. Bang, Tapi orang yang agama abang memprotes Katolik, memprotes ayah kandung, memprotes ibu kandung. Kalian tidak sadar tanpa ibu kalian nggak ada. Tapi kalian protes. Oke, boleh saya Sekarang ngomong, Pak? sekarang begini, orang yang menyembah Yesus itu upahnya apa? Sebagai hakim dia mengupah apa orang yang menyembah dia? Ya surga lah. Di mana Ya, buat apa tertulis aku? itu? Di mana? Barang- Di mana Yesus barang memberikan siapa? surga? Barang siapa apa? Bentar. Barang siapa apa? Barang siapa yang menyembah aku? Ada dalilnya gitu. Barang Akulah siapa yang jalan menyembah aku? kebenaran. Akulah Nah, jalan terus kalau kebenaran. dia Barang ajaran siapa kebenaran, kenapa Anda jadi Protestan? Gini bang, Emang logika Yesus abang itu yang nggak mengajarkan sampai. Protestan? Enggak. Abang itu yang nggak sampai. Nggak Ketika sampai. Yesus menjadi jalan yang ditunjukkan Yesus ke sinagoge atau ke gereja? Abang itu yang Ayo. nggak dapat. Gini, Bang. Akulah sombong. Ku tanya dulu, Yesus itu ibadahnya Sabtu atau ibadah Minggu? Sabtu. Nah, kamu ibadah apa? Hari apa? Hari Minggu. Nah, terus kau mengatakan kau percaya kepada dia. Kenapa kau ibadah Minggu? Sekarang abang udah tahu jawabannya, tapi abang sengaja pura-pura tanya. Fakta. Supaya bukan pura-pura, supaya kau tahu. Jangan Supaya kamu memutar-balikan tahu fakta. kamu itu bukan pengikut Yesus. Kau itu anti-Kristus, anti-Yesus. Protestan itu anti-Yesus. Yesus mengajarkan apa? Menyembah kepada siapa? Kutanya dulu. Menyembah kepada siapa?
Tuhan Allah, Ah, Bapa di surga. yang mengajarkan kamu menyembah Yesus siapa? Abang abang kan pintar Alkitab juga, aku tahu. Memang saya ahlinya. Nah, itu. Nah, sekarang Yesus itu mengajarkan siapa menyembah? Menyembah kepada Bapa, itu ajaran Yesus kan? Nah, Anda sebagai Protestan menyembah kepada Yesus ajaran siapa? Makanya aku bilang tadi firman itu, akulah jalan dan kebenaran. Barang siapa yang mau datang kepada Bapa harus melalui aku. Nah, kenapa kamu tidak melalui Yesus? Nah ini, Apa ini? kenapa abang yang kenapa abang yang tidak melalui Yesus? Kata Sekarang siapa? katanya. Melalui Yesus Ya, itu kata maksudnya siapa? apa? Melalui Yesus itu Melalui- maksudnya apa? Melalui Yesus itu maksudnya apa? Melalui Maksudnya? Yesus, maksud Yesus itu di situ untuk sampai kepada Bapa. Kalau Iya, tidak melalui kita apakan Yesus itu? Kita tidak ada. tuhankan atau kita rasulkan? 3 pribadi dalam satu. Ajaran siapa itu? Itu ajaran siapa? Itu ajaran siapa? Ajaran siapa? Aku memang enggak paham sampai situ. Nah, bukan ajaran Yesus itu. Kalau ajaran Yesus itu la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Kalau data yang 3 itu data tambahan. Terus gini bang, Yohanes 30 ayat 10. Terbalik. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Pintar juga. Ku bilang jangan kau ragukan. Bang. Apa Bang, maksudnya itu? abang ini kalau pindah ke Kristen, Apa ku bikin di situ? Neraka udah dijanjikan jaminan neraka ke Kristen itu dijamin neraka lu sama Yesus. Yesus menjamin neraka untuk orang Kristen Protestan. abang kalau pindah ke Kristen mantap tuh bang. Aku mau ke neraka. Matamu. Masa aku ke neraka kau suruh? Dada aja. Kebalik bang, kebalik. Ayo. Hidup kekal itu mengakui Yesus itu Rasul atau mengakui Yesus itu Tuhan? Gini bang, yang tadi ku bilang 3 pribadian dalam satu. 1 Yohanes 5 nomor 7. Buat apa kau bawa itu? Nah itu maksudnya aku. Nah, Untuk ini. apa kau bawa? Untuk apa? Firman Tuhan bukan, sabda Yesus juga bukan, cuman karangan-karangan. Ngapain kau bawa? Percuma. Kebalik. Kita naikkan yang lain ya. Kau nggak ada ilmu soalnya.